Miliuner menyamar sebagai supir taksi, mengantar istrinya sendiri, dan apa yang dia akui selama perjalanan menghancurkannya. Halo, sahabatku. Aku Andi, pencerita kisah tanpa filter, di mana emosi itu nyata dan setiap cerita menyentuh jiwa. Sebelum kita mulai, aku mengajakmu untuk memberikan like, berkomentar, membagikan video ini kepada seseorang yang spesial, dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan cerita apapun yang bisa mengubah cara pandangmu terhadap kehidupan. Halo, sahabatku. Aku Andi, pencerita kisah tanpa filter, di mana emosi itu nyata dan setiap cerita menyentuh jiwa. Sebelum kita mulai, aku mengajakmu untuk memberikan like, berkomentar, membagikan video ini kepada seseorang yang spesial, dan berlangganan channel ini. Hujan menghantam kaca depan taksi kuning tua, sementara Budi menyesuaikan topi supir yang baru dibelinya pagi itu. Tangannya yang terbiasa menandatangani kontrak bernilai miliaran rupiah kini sedikit gemetar di atas setir yang sudah usang. Dia tidak pernah membayangkan akan sampai pada titik ini. Memata-matai istrinya sendiri dengan menyamar sebagai supir taksi. Budi telah membangun kerajaan bisnis dari nol. Di usianya yang sudah kepala 4, dia adalah pemilik jaringan hotel bintang 5 yang tersebar di seluruh negeri. Namanya secara rutin muncul di halaman bisnis koran-koran utama dan wajahnya dikenal di kalangan paling eksklusif dalam masyarakat. Tapi pagi itu, duduk di taksi yang dipinjamkan oleh Hendra, sopir kepercayaannya, dia merasa seperti pria paling miskin di dunia. Semua bermula seminggu yang lalu ketika dia menemukan pesan teks di ponsel Sari yang mengubah dunianya selamanya. Kita ketemu besok jam 3, seperti biasa. Aku cinta kamu. Begitu isi pesan dari nomor yang tidak dikenal. Istrinya, wanita yang telah berbagi begitu banyak tahun pernikahan dengannya, ibu dari anak-anaknya, ternyata berselingkuh. Sari adalah segalanya yang Budi impikan dalam seorang wanita, elegan, cerdas, dengan senyuman yang bisa menerangi ruangan manapun. Mereka bertemu ketika dia baru memulai bisnisnya dan dia telah berada di sisinya selama semua tahun perjuangan dan kesuksesan, atau setidaknya itulah yang dia kira. Ide penyamaran muncul ketika Budi menyadari bahwa menyewa detektif swasta akan terlalu berisiko. Di posisinya, kebocoran apapun bisa menghancurkan tidak hanya pernikahannya, tetapi juga reputasi bisnisnya. Hendra, yang telah bekerja untuk keluarga selama bertahun-tahun, adalah orang yang menyarankan ide gila itu. Pak Budi, kata Hendra dengan kehati-hatiannya yang khas, jika Bapak benar-benar ingin tahu kebenarannya tanpa ada yang tahu, Bapak harus menemukannya sendiri. Saya bisa carikan taksi dan mengajari Bapak mengendarainya. Dengan topi dan kacamata, tidak ada yang akan mengenali Bapak. Awalnya, Budi menolak ide itu karena menganggapnya konyol. Tapi semakin dia memikirkannya, semakin masuk akal. Sari tidak akan pernah curiga bahwa suami miliunernya sedang mengemudikan taksi di jalanan kota. Selama 3 hari, Hendra mengajarinya dasar-dasar menjadi supir taksi, cara menggunakan argometer, rute-rute paling umum, cara berperilaku dengan penumpang. Budi terkejut betapa banyak yang tidak dia ketahui tentang kota yang dia kira sudah sangat dikenalnya dari jendela mobil-mobil mewahnya. Hari keempat, Budi menempatkan diri di sudut jalan dekat Mall Grand Indonesia yang elegan, tempat Sari biasa berbelanja. Dia mengenakan kacamata hitam, topi usang, dan kemeja kotak-kotak yang sengaja dibelinya untuk kesempatan ini. Dia sudah membiarkan jenggotnya tumbuh selama beberapa hari, mengubah penampilannya yang biasa secara total. Selama berjam-jam dia menunggu, mengamati setiap mobil yang lewat, setiap orang yang berjalan di trotoar. Jantungnya berdebar kencang setiap kali melihat sosok wanita yang sedikit mirip istrinya. Tapi Sari tidak muncul hari itu. Hari kedua pengawasan, Budi hampir meninggalkan rencananya. Ketidakpastian membunuhnya dan dia mulai berpikir bahwa mungkin dia salah menafsirkan pesan teks itu. Mungkin ada penjelasan yang tidak bersalah untuk semuanya. Tapi kemudian dia teringat detail-detail kecil lainnya yang telah dia abaikan, panggilan telepon yang Sari putus tiba-tiba ketika dia masuk ke kamar. Alasan-alasan yang semakin sering untuk pergi sendirian, cara dia mulai berdandan lebih hati-hati, bahkan untuk kegiatan paling biasa sekalipun. Di hari ketiga akhirnya dia melihatnya. Sari keluar dari mal membawa beberapa tas belanja, tapi ada sesuatu yang berbeda dalam perilakunya. Dia terus-menerus melihat ke sekeliling seolah-olah sedang menunggu seseorang, atau seolah-olah takut terlihat. Budi merasakan perutnya mengencang saat mengawasinya berjalan menuju halte taksi. Tanpa berpikir 2 kali,
Budi menjalankan taksinya dan menuju ke tempat istrinya berada. Ketika dia berhenti di depannya, Sari naik ke kursi belakang tanpa menatap wajahnya, sesuatu yang sangat Budi syukuri. "Selamat sore," kata Budi, menyamarkan suaranya agar lebih berat dan dengan sedikit aksen yang telah dia latih. "Mau kemana, Bu?" Sari memberikan alamat yang tidak langsung dikenali Budi. Alamat itu berada di daerah Kampung Melayu, sangat berbeda dari kawasan eksklusif Menteng tempat mereka tinggal. Sambil mengemudi, Budi mengamati istrinya melalui kaca spion, mencoba membaca ekspresinya. Lalu lintas pada sore itu, yang memberinya lebih banyak waktu untuk mempelajari Sari. Dia tampak gugup, terus-menerus memeriksa ponselnya dan merapikan rambutnya. Dia mengenakan gaun yang tidak dikenali Budi, yang pasti tidak pernah dilihatnya di lemari, dan perhiasannya berbeda dari yang biasa dipilihnya. "Apakah ini pertama kalinya ibu pergi ke alamat itu?" tanya Budi mencoba terdengar seperti supir taksi yang penasaran tapi tanpa menimbulkan kecurigaan. Sari mengangkat pandangannya dari ponsel untuk pertama kalinya sejak naik ke taksi. Di kaca spion, Budi bisa melihat mata coklatnya yang indah, mata yang sama yang membuatnya jatuh cinta bertahun-tahun lalu, tapi sekarang ada sesuatu yang berbeda di dalamnya, campuran kecemasan dan rasa bersalah. "Tidak," jawabnya lembut. "Saya ke sana secara rutin." Budi merasa seperti dipukul perutnya. Konfirmasi bahwa ini bukan sesuatu yang baru, melainkan rutinitas yang sudah mapan, membuat pengkhianatan itu semakin menyakitkan. Sudah berapa lama ini terjadi? Bagaimana dia bisa begitu buta? Pasti tempat yang spesial kalau begitu. Komentar Budi berjuang untuk menjaga percakapan tetap santai sementara dunianya runtuh di dalam. Sari diam selama beberapa menit dan Budi mengira dia tidak akan menjawab. Tapi kemudian, untuk kejutannya, dia mulai berbicara. Yang keluar dari bibirnya adalah sesuatu yang tidak pernah Budi sangka akan didengarnya. "Ya, sangat spesial," kata Sari, suaranya syarat dengan emosi yang tidak bisa langsung Budi identifikasi. "Itu tempat saya menemui seseorang yang sangat berarti bagi saya, seseorang yang suami saya tidak tahu." Budi mencengkeram setir begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Disinilah pengakuan yang ditakutinya tapi perlu didengarnya. Istrinya mengakui perselingkuhannya kepada orang asing, kepada supir taksi yang tidak tahu siapa dia sebenarnya. "Suami ibu tidak tahu tentang orang ini?" tanya Budi, suaranya hampir pecah meskipun usahanya mempertahankan penyamaran. "Tidak," jawab Sari sambil menatap keluar jendela. "Dan kalau dia tahu, saya rasa itu akan menghancurkannya." Kata-kata Sari bergema di kepala Budi seperti lonceng kematian. Dia benar, dia merasa benar-benar hancur. Tapi yang paling menyakitkannya bukan hanya pengkhianatan itu, melainkan fakta bahwa dia tampaknya sadar akan kerusakan yang akan ditimbulkannya. Dan tetap saja dia melanjutkan perselingkuhannya. "Mengapa ibu tidak memberitahunya?" tanya Budi, merasa bahwa berjalan di atas tali emosional ini sambil mengemudi adalah hal tersulit yang pernah dilakukannya seumur hidup. Sari menghela napas dalam. Suara yang syarat kesedihan yang Budi kenal dengan baik. Itu adalah helaan napas yang sama yang dia berikan ketika harus mengambil keputusan sulit. Sama seperti ketika mereka memutuskan untuk punya anak, ketika Budi mengusulkan memperluas bisnis ke kota-kota lain, ketika mereka menghadapi krisis keluarga di masa lalu. "Karena dia tidak akan mengerti," katanya akhirnya. "Suami saya orang baik, tapi ada bagian dari hidup saya, dari masa lalu saya, yang tidak pernah benar-benar ingin dia ketahui. Dia selalu lebih memilih versi sempurna dari saya, istri ideal yang cocok dengan dunia suksesnya." Budi merasa seperti menerima tamparan lagi. Apakah itu benar? Apakah dia begitu terserap oleh citranya tentang keluarga sempurna, hingga tidak pernah benar-benar mengenal istrinya? Dia mulai mengulang kembali tahun-tahun pernikahannya secara mental, mencari petunjuk yang mungkin terlewatkan. Mungkin dia ingin mengetahui bagian-bagian itu dari ibu jika ibu memberinya kesempatan. Saran Budi, berjuang melawan dorongan untuk melepas topi dan kacamatanya dan mengonfrontasi istrinya secara langsung. "Saya tidak berpikir begitu," jawab Sari dengan kesedihan yang terasa jelas dalam suaranya. Dia terlalu fokus pada pekerjaannya, pada kesuksesannya, pada mempertahankan citra sempurna keluarga kami, hingga tidak punya waktu untuk komplikasi. Dan ini akan menjadi komplikasi besar. Saat menavigasi jalanan menuju tujuan misterius itu, Budi menyadari bahwa percakapan ini mengungkapkan jauh lebih banyak dari yang dia harapkan.
Dia bukan hanya menemukan perselingkuhan istrinya, tapi juga melihat cerminan menyakitkan dari dirinya sendiri sebagai suami. Kawasan yang mereka tuju tenang. Halo, saya harap kamu menikmati video ini. Saya agak penasaran dan ingin tahu dari mana kamu menonton video ini dan juga jam berapa sekarang di tempatmu. Terima kasih sudah menyaksikan cerita ini. Kawasan itu berisi rumah-rumah sederhana tapi terawat, taman-taman kecil, dan jalan-jalan yang rindang. Itu adalah dunia yang sama sekali berbeda dari gedung-gedung pencakar langit dan restoran bintang 5 tempat Budi menghabiskan sebagian besar waktunya. Kita sudah dekat, umumkan Sari menyela pikiran Budi. Boleh saya bertanya sesuatu? Kata Budi, merasa bahwa ini mungkin kesempatan terakhirnya untuk memahami sebelum sampai di tujuan. Apakah orang ini membuat ibu bahagia? Pertanyaan itu mengejutkan Sari, yang menatap ke kaca spion untuk mempelajari supir taksi yang mengajukan pertanyaan begitu pribadi. Sejenak, Budi takut dia sudah dikenali, tapi dia hanya tersenyum dengan campuran kesedihan dan kelembutan. Ya, jawabnya sederhana. Dia membuatku mengingat siapa diriku sebelum menjadi istri sempurna. Kata-kata itu menancap di hati Budi seperti belati. Dia begitu mengontrol, begitu menyerap, hingga membuat istrinya kehilangan identitasnya. Apakah dia penjahat dalam cerita ini? Di sini, kata Sari ketika mereka tiba di sebuah rumah kecil tapi nyaman, dengan taman depan penuh bunga warna-warni dan pagar putih yang butuh pengecatan ulang. Budi menghentikan taksi dan sedikit berputar mencoba melihat lebih baik kemana istrinya pergi tanpa mengungkap identitasnya. Sari membayar ongkos dan menambahkan tip yang besar. Terima kasih sudah mendengarkan, katanya kepada Budi. Saya biasanya tidak berbicara tentang hal-hal ini dengan orang asing, tapi Bapak sepertinya pengertian. Saat Sari keluar dari taksi, Budi mengawasinya berjalan menuju pintu rumah. Gerakannya berbeda dari cara berperilakunya di rumah, lebih santai, lebih alami. Ketika dia sampai di pintu, dia tidak perlu memencet bel. Pintu terbuka segera, seolah-olah seseorang sudah menunggunya. Apa yang Budi lihat selanjutnya membuatnya benar-benar membeku. Dari rumah keluar seorang wanita tua berambut putih dan senyum berseri-seri, yang memeluk Sari dengan jenis kasih sayang yang sudah lama tidak Budi lihat pada istrinya. Tapi itu bukan bagian yang membuatnya membeku. Wanita tua itu sangat mirip dengan Sari. Mata coklat yang sama, bentuk wajah yang sama, cara bergerak yang elegan yang sama. Dan ketika kedua wanita itu berbalik rumah, Budi bisa melihat seorang anak perempuan kecil berlari ke arah mereka dari dalam, berteriak sesuatu yang tidak bisa didengarnya dari taksi. Anak perempuan itu memiliki rambut gelap seperti Sari dan melompat ke pelukannya dengan kealamian seseorang yang sudah melakukan ini berkali-kali sebelumnya. Sari memeluknya dengan intensitas emosional yang Budi kenali. Itu adalah cara yang sama ketika dia memeluk anak-anaknya sendiri setelah kepergian yang lama. Budi tetap duduk di taksi mengamati adegan keluarga yang terbentang di depannya, benar-benar bingung. Ini bukan yang dia harapkan ditemukan. Tidak ada pria muda, tidak ada kekasih rahasia. Sebaliknya, ada sebuah keluarga yang jelas sangat berarti bagi Sari, keluarga yang sama sekali tidak dia ketahui. Saat memproses apa yang dilihatnya, Budi mulai menyadari bahwa dia telah salah menafsirkan situasi sepenuhnya. Pesan-pesan teks, kepergian rahasia, baju baru, semuanya memiliki penjelasan yang sangat berbeda dari yang dia bayangkan. Tapi itu juga berarti ada banyak pertanyaan baru, mungkin bahkan lebih menyakitkan dari yang asli. Siapa orang-orang ini? Mengapa Sari merahasiakan keluarga ini selama bertahun-tahun? Bagian mana dari kehidupan istrinya yang tersembunyi darinya? Dan mengapa dia merasa perlu menyembunyikannya? Saat Budi mengamati istrinya berinteraksi dengan keluarga misterius ini, dia menyadari bahwa pernikahannya dibangun di atas rahasia yang jauh lebih dalam dari yang pernah dibayangkannya. Perselingkuhan yang ditakutinya akan ditemukan memudar dibandingkan dengan kesadaran bahwa dia benar-benar tidak mengenal wanita yang telah berbagi hidupnya selama bertahun-tahun. Taksi tetap terparkir di jalan yang tenang sementara Budi berjuang memproses realitas baru ini. Rencana aslinya untuk mengonfrontasi seorang kekasih telah berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih kompleks dan menantang secara emosional. Sekarang dia harus memutuskan apa yang harus dilakukan dengan informasi ini. Haruskah dia mengonfrontasi Sari secara langsung atau haruskah dia menyelidiki lebih lanjut untuk memahami cerita lengkap di balik keluarga rahasia ini? Satu hal yang jelas. Hidupnya, seperti yang dia kenal, telah berubah selamanya di kursi belakang taksi kuning itu dan tidak ada jalan kembali.
Budi tetap tidak bergerak di taksi selama beberapa menit, mengamati Sari menghilang ke dalam rumah bersama wanita tua dan anak perempuan itu. Pikirannya bekerja dengan kecepatan penuh mencoba memproses apa yang baru saja disaksikannya. Ini bukan perselingkuhan yang ditakutinya, tapi entah bagaimana dia merasa lebih dikhianati. Selama bertahun-tahun pernikahan mereka, dia percaya bahwa dia mengenal istrinya sepenuhnya. Mereka telah berbagi impian, ketakutan, rencana masa depan mereka. Atau setidaknya itulah yang dia kira. Sekarang dia menyadari bahwa Sari telah menyimpan bagian penting dari hidupnya yang sepenuhnya tersembunyi darinya. Suara ponselnya membuyarkan pikirannya. Itu pesan dari Hendra yang bertanya bagaimana semuanya berjalan. Budi mengabaikannya dan menjalankan taksi, perlahan menjauh dari rumah itu. Dia butuh waktu untuk berpikir, untuk memproses apa yang telah ditemukannya sebelum mengambil keputusan apapun. Dia mengemudi tanpa tujuan di jalanan kota, melihat dunia dari perspektif yang sama sekali baru. Sebagai supir taksi dadakan, dia memperhatikan hal-hal yang tidak pernah diamatinya dari kursi belakang mobil-mobil mewahnya. Ekspresi lelah orang-orang yang menunggu angkot, toko-toko kecil keluarga yang berjuang untuk bertahan, kehidupan nyata yang berkembang di luar gelembung hak istimewanya. Setelah 1 jam mengemudi, Budi memutuskan untuk kembali ke kantornya. Dia punya rapat penting sore itu dengan calon investor, tapi pikirannya benar-benar di tempat lain. Dia memarkir taksi di tempat yang tersembunyi, berganti pakaian di kamar mandi restoran terdekat, dan tiba di kantor korporatnya berusaha tampak normal. "Pak Budi, apakah Bapak baik-baik saja?" tanya Wati, sekretaris pribadinya, langsung menyadari ada yang salah. "Bapak terlihat berbeda." "Saya baik-baik saja, Wati." Bohong. Budi mencoba memfokuskan perhatiannya pada dokumen yang telah disiapkannya untuk rapat. Hanya sedikit lelah. Rapat itu bencana. Budi, yang biasanya karismatik dan persuasif dalam bisnis, tampak tidak fokus dan tidak tertarik. Para investor memperhatikan kurangnya konsentrasinya dan beberapa dari mereka menyatakan keraguan tentang proyek setelah Budi membuat kesalahan dasar dalam presentasinya. "Ada apa denganmu hari ini?" tanya Agus, rekan bisnisnya, setelah para investor pergi dengan jelas tidak puas. "Kamu seperti ada di planet lain." Budi tidak bisa menjelaskan kepada Agus bahwa dia telah menghabiskan pagi menyamar sebagai supir taksi memata-matai istrinya sendiri. Sebagai gantinya, dia mengarang alasan tentang tidak enak badan dan berjanji akan menelepon para investor keesokan harinya untuk menjelaskan perilakunya. Malam itu Budi pulang lebih awal dari biasanya. Rumah mewahnya, dengan marmer impor dan lukisan-lukisan mahal, terasa aneh kosong dan dingin. Sari ada di dapur mengawasi persiapan makan malam, tampak elegan dan tenang seperti biasa. "Kamu pulang cepat," komentarnya, mendekat untuk memberikan ciuman selamat datang yang biasa. "Bagaimana harimu?" Budi mengamatinya dengan seksama, mencari tanda-tanda apa yang telah disaksikannya sore itu, tapi Sari tampak benar-benar normal, seolah-olah dia baru saja menghabiskan hari yang tenang di rumah daripada mengunjungi keluarga rahasia. "Menarik," jawab Budi, memilih kata-katanya dengan hati-hati. "Dan harimu? Kamu ngapain?" "Yang biasa," kata Sari dengan santai, kembali mengawasi makan malam. "Belanja pagi, makan siang dengan beberapa teman, dan baca buku sore." Kemudahan Sari berbohong mengejutkan dan menyakitinya sangat dalam. Dia tidak hanya menyimpan rahasia, tapi sekarang sedang mengarang cerita yang sepenuhnya palsu tentang bagaimana dia menghabiskan harinya. Selama makan malam, Budi mengamati kedua anaknya, Rizky dan Ayu, saat mereka mengobrol tentang kegiatan sekolah mereka. Rizky, yang kuliah di universitas, berbicara dengan antusias tentang proyek teknik yang sedang dikerjakannya. Ayu, yang duduk di kelas 12 SMA, berbagi detail tentang pertunjukan teater yang akan diikutinya. Budi bertanya-tanya apakah anak-anaknya tahu sesuatu tentang keluarga rahasia ibu mereka. Apakah mereka juga menyimpan rahasia? Apakah dia satu-satunya dalam keluarga yang hidup dalam ketidaktahuan? Papa baik-baik saja," tanya Ayu memperhatikan bahwa ayahnya hampir tidak menyentuh makanannya. "Papa kelihatan khawatir." "Hanya memikirkan pekerjaan," jawab Budi, memaksakan senyum. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Setelah makan malam, sementara Sari membantu Ayu dengan tugas-tugasnya, Budi mengundurkan diri ke ruang kerjanya. Di sana, dikelilingi buku-buku bisnis dan trofi profesionalnya,
Dia menuangkan secangkir teh hangat dan mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia bisa mengonfrontasi Sari secara langsung, tapi itu berarti mengakui bahwa dia telah memata-matainya. Dia bisa menyewa detektif swasta untuk menyelidiki lebih dalam, tapi itu akan terasa seperti pengkhianatan yang lebih besar terhadap pernikahannya. Atau dia bisa melanjutkan penyamarannya sebagai supir taksi untuk mencoba memahami situasi sepenuhnya sebelum mengambil tindakan apapun. Keesokan harinya, Budi memutuskan untuk mencoba sekali lagi. Dia memberitahu Hendra bahwa dia akan membutuhkan taksi selama beberapa jam lagi, mengarang cerita tentang ingin lebih memahami kebutuhan transportasi kota untuk proyek investasi baru yang mungkin. Kali ini Budi tiba lebih awal ke zona tempat dia menjemput Sari hari sebelumnya. Dia parkir di sudut dari mana dia bisa mengamati baik mal maupun halte taksi, menunggu untuk melihat apakah istrinya muncul lagi. Dia tidak perlu menunggu lama. Sekitar tengah hari dia melihat Sari keluar dari mal, tapi kali ini dia tidak sendirian. Bersamanya berjalan seorang wanita yang Budi kenali sebagai Dewi, salah satu istri rekan bisnisnya. Kedua wanita itu tampak sedang melakukan percakapan serius saat menuju halte taksi. Budi dengan cepat menyalakan mesin dan memposisikan diri untuk menjadi taksi berikutnya dalam antrian. Ketika kedua wanita itu mendekat, dia menurunkan jendela dan menyapa mereka dengan suara menyamar yang sama yang telah dia gunakan sehari sebelumnya. "Mau kemana, Bu?" Dewi naik duluan, diikuti oleh Sari. Budi merasakan momen panik ketika istrinya menatapnya langsung melalui kaca spion, tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda mengenalinya. "Kita ke puskesmas Cempaka Putih dulu," kata Dewi memberikan alamat kepada Budi. "Dan setelah itu, kalau tidak keberatan, kita perlu berhenti di tempat lain." Selama perjalanan ke puskesmas, Budi mendengar percakapan yang membuatnya semakin bingung. Dewi berterima kasih kepada Sari untuk sesuatu dan berkali-kali menyebutkan betapa berani dan murah hatinya temannya itu. "Aku tidak tahu bagaimana berterima kasih padamu," kata Dewi dengan air mata di matanya. "Tanpa bantuanmu, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan." "Itu bukan apa-apa," jawab Sari dengan lembut. "Kita semua butuh dukungan di saat-saat sulit." "Tapi risiko yang kamu ambil," lanjut Dewi, "kalau suamimu tahu." "Dia tidak akan tahu," sela Sari dengan tegas. "Dan bahkan kalau dia tahu, ada hal-hal yang lebih penting daripada menjaga kedamaian di rumah." Budi mencengkeram setir mencoba memahami apa yang mereka bicarakan, jenis bantuan apa yang Sari berikan, risiko apa yang dia ambil. Ketika mereka tiba di puskesmas, Dewi turun dari taksi, tapi sebelum menutup pintu dia membungkuk ke arah Sari. "Kamu yakin tidak apa-apa pergi sendirian ke tempat lain?" tanya dengan kekhawatiran yang jelas dalam suaranya. "Aku akan baik-baik saja," Sari meyakinkan. "Kamu tahu ini sesuatu yang harus kulakukan." Setelah Dewi turun, Sari memberikan Budi alamat yang sama seperti hari sebelumnya, rumah dengan taman warna-warni dan pagar putih. Selama perjalanan, Budi memutuskan untuk mengambil risiko dengan lebih banyak pertanyaan. "Sepertinya teman ibu sangat berterima kasih untuk sesuatu," komentarnya mencoba terdengar santai. Sari menatap keluar jendela sejenak sebelum menjawab. "Kadang-kadang ketika kamu punya kemampuan untuk membantu seseorang, kamu punya tanggung jawab untuk melakukannya," katanya akhirnya. "Meskipun itu berarti menyimpan rahasia." "Rahasia dari keluarga ibu?" tanya Budi, merasa dia sedang berjalan di medan berbahaya. "Rahasia dari semua orang," jawab Sari dengan kesedihan yang bisa didengar Budi dengan jelas dalam suaranya. "Keluargaku, teman-temanku, suamiku. Kadang-kadang melindungi orang yang kamu cintai berarti tidak memberitahu mereka seluruh kebenaran." "Tapi, bukankah ibu pikir suami ibu pantas tahu kebenarannya?" desak. Budi berjuang untuk menjaga suaranya tetap netral. Sari sedikit berbalik untuk menatapnya melalui kaca spion dan sejenak Budi takut dia sudah mendorong terlalu jauh. "Suami saya orang baik," katanya perlahan. "Tapi dia hidup di dunia di mana semuanya harus sempurna, terkontrol, sukses. Ada bagian dari kehidupan nyata yang dia tidak bisa tangani." "Seperti hal-hal apa?" tanya Budi, merasa bahwa setiap kata istrinya seperti tikaman. "Seperti kemiskinan, seperti penyakit, seperti kegagalan," jawab Sari. "Suami saya telah bekerja sangat keras untuk membangun kehidupan di mana hal-hal itu tidak ada. Dia tidak akan sanggup tahu bahwa istrinya berasal dari dunia yang dia habiskan seumur hidupnya untuk dihindari." Budi merasa seolah-olah udara telah disedot dari taksi.
Apakah Sari berbicara tentang masa lalunya? Apakah ada rahasia tentang sejarah keluarganya yang tidak pernah dia ketahui? Ibu berasal dari dunia yang berbeda? Tanyanya mencoba terdengar seperti supir taksi yang penasaran daripada suami yang putus asa mencari jawaban. Sangat berbeda, konfirmasi Sari. Saya tumbuh dalam kemiskinan. Ibu saya bekerja 3 pekerjaan untuk menghidupi kami. Saya tidak mendapat pendidikan istimewa atau koneksi sosial yang suami saya kira saya punya. Ketika saya bertemu dengannya, saya menciptakan kembali cerita saya karena saya tahu dia tidak akan pernah tertarik pada gadis miskin yang sebenarnya. Budi merasa seperti menerima pukulan fisik. Selama bertahun-tahun dia percaya bahwa dia mengenal cerita Sari. Dia telah bercerita tentang tumbuh dalam keluarga kelas menengah, tentang pergi ke sekolah bagus, tentang memiliki masa kecil yang relatif nyaman. Sekarang dia menyadari bahwa semuanya adalah kebohongan yang dibangun dengan hati-hati. Dan orang yang ibu kunjungi hari ini, tanya Budi, meskipun dia mulai menduga jawabannya. Ibu saya, jawab Sari sederhana. Beliau sakit. Sudah sakit sejak lama, tapi semakin parah. Dan adik perempuan saya, yah, tidak terlalu kecil lagi, tapi saya merawatnya sejak ayah kami pergi. Budi merasa seolah-olah seluruh dunianya runtuh di sekelilingnya. Istrinya tidak hanya berbohong tentang masa lalunya, tetapi telah menjalani kehidupan ganda selama bertahun-tahun, merawat keluarga yang tidak pernah dia ketahui keberadaannya. Suami ibu tidak pernah curiga, tanyanya dengan suara hampir tidak terdengar. Dia melihat apa yang ingin dia lihat, jawab Sari dengan pahit. Dia melihat istri sempurna, ibu yang berbakti, nyonya rumah elegan yang dia butuhkan untuk citra publiknya. Dia tidak pernah tertarik untuk melihat lebih dalam. Kata-kata itu menancap di hati Budi seperti pisau. Dia menyadari bahwa Sari benar. Dia begitu fokus mempertahankan citra sempurna keluarga suksesnya, hingga tidak pernah benar-benar mencoba mengenal orang yang sebenarnya di balik fasad itu. Ketika mereka tiba di rumah itu, Budi kembali mengamati bagaimana Sari berubah saat mendekati pintu. Bahunya rileks. Langkahnya menjadi lebih alami, dan ketika pintu terbuka, senyum yang muncul di wajahnya lebih tulus daripada ekspresi apapun yang pernah Budi lihat selama bertahun-tahun. Kali ini, selain wanita tua dan anak perempuan itu, ada seorang pemuda di pintu. Dia tampak seusia Rizky, dan ketika dia memeluk Sari, Budi bisa melihat kemiripan keluarga yang jelas. Ini pasti adik laki-lakinya, anggota lain dari keluarga rahasia Sari. Saat mengamati pertemuan keluarga ini, Budi mulai memahami besarnya situasi. Ini bukan hanya tentang Sari yang berbohong tentang masa lalunya. Dia telah menjalani kehidupan ganda yang lengkap, membagi waktu, energi, dan mungkin uangnya antara dua keluarga yang sama sekali berbeda. Budi memikirkan semua kali Sari punya janji dengan teman-teman atau hari belanja yang berlangsung lebih lama dari yang diharapkan. Dia memikirkan pengeluaran ekstra yang tercatat di kartu kreditnya, yang dia asumsikan adalah keinginan istrinya. Sekarang dia menyadari bahwa mungkin dia telah membiayai biaya pengobatan mertuanya dan pendidikan ipar-iparnya tanpa mengetahuinya. Sebagian dari dirinya merasa dikhianati oleh kebohongan dan rahasia itu, tetapi bagian lain, bagian yang hampir tidak berani dia akui, merasa malu. Suami seperti apa dia ini? Jika istrinya merasa harus menyembunyikan keluarganya sendiri darinya, apa yang telah dia lakukan hingga membuatnya percaya bahwa dia tidak akan bisa menerima asal-usulnya yang sederhana? Sementara dia tetap duduk di taksi, mengamati istrinya berinteraksi dengan keluarga yang telah dirahasiakannya selama bertahun-tahun, Budi menyadari bahwa dia harus mengambil keputusan. Dia bisa mengonfrontasi Sari dengan apa yang telah ditemukannya, mungkin menghancurkan pernikahannya dalam prosesnya. Atau dia bisa mencoba memahami mengapa dia merasa perlu berbohong dan melihat apakah ada cara untuk memperbaiki kerusakan yang jelas-jelas telah dia sebabkan tanpa menyadarinya. Tapi sebelum bisa mengambil keputusan itu, dia perlu tahu lebih banyak. Dia perlu memahami dengan tepat apa yang telah dilakukan Sari dan mengapa dia merasa harus merahasiakannya. Saat menjauh dari rumah untuk kedua kalinya, Budi mengambil keputusan yang mengejutkan bahkan dirinya sendiri. Dia tidak akan mengonfrontasi Sari dulu. Sebaliknya, dia akan melanjutkan penyamarannya sebagai supir taksi, tapi kali ini bukan hanya untuk memata-matai istrinya, melainkan untuk mencoba memahami dunia asal istrinya, dunia yang telah disembunyikan darinya. Selama beberapa hari berikutnya, Budi mulai menjelajahi kampung-kampung miskin di kota, tempat-tempat di mana orang-orang seperti keluarga Sari tinggal dan berjuang.
Dia melihat kemiskinan nyata untuk pertama kalinya dalam kehidupan dewasanya, bukan dari jendela mobil mewah yang melaju cepat menuju tujuan yang lebih menyenangkan, tetapi dari kursi taksi, berinteraksi langsung dengan orang-orang yang menjalani realitas sangat berbeda dari miliknya. Dia menjemput pembantu rumah tangga yang kelelahan yang bepergian berjam-jam untuk sampai ke tempat kerja mereka di kawasan kaya. Dia mengangkut ibu-ibu tunggal yang berjuang menghidupi keluarga mereka dengan berbagai pekerjaan. Dia mendengar cerita tentang penyakit, pengangguran, dan kesulitan yang tidak pernah dia bayangkan ada begitu dekat dengan dunia istimewanya. Suatu sore, saat mengemudi melewati kampung tempat keluarga Sari tinggal, Budi melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Sari sedang berjalan di jalan, tapi bukan menuju rumah keluarga. Sebaliknya, dia menuju sebuah puskesmas kecil yang pernah Budi perhatikan tapi tidak pernah dianggap penting. Penasaran, Budi memarkirkan taksi dan mengamati dari kejauhan. Dia melihat Sari masuk ke puskesmas dan setelah beberapa menit keluar bersama seorang wanita muda yang menggendong bayi. Sari menyerahkan amplop kepada wanita itu, yang mulai menangis karena rasa syukur sebelum pergi. Selama 1 jam berikutnya, Budi mengamati pola ini berulang beberapa kali. Orang-orang berbeda mendekati Sari. Dia menyerahkan amplop atau paket kecil dan orang-orang pergi dengan jelas merasa lega atau bersyukur. Dia mulai menyadari bahwa kehidupan ganda istrinya bukan hanya tentang menjaga kontak dengan keluarga asalnya. Dia terlibat dalam semacam pekerjaan amal, membantu langsung orang-orang yang membutuhkan dengan cara yang tidak pernah Budi bayangkan. Ketika Sari akhirnya keluar dari puskesmas dan mulai berjalan menuju halte taksi, Budi dengan cepat menyalakan mesin dan memposisikan diri untuk menjemputnya. Ketika dia naik ke taksi, Budi memperhatikan bahwa dia tampak lelah tapi puas. Seperti seseorang yang telah melakukan pekerjaan baik. Kembali ke Mal, Pak, kata Sari memberikan alamat yang sudah familiar. Selama perjalanan, Budi memutuskan untuk mengambil risiko dengan pertanyaan langsung. Ibu sering datang ke daerah ini? Cukup sering, jawab Sari. Ada banyak kebutuhan di sini, dan ketika kamu punya kemampuan untuk membantu. Ibu bekerja dengan yayasan sosial? Tanya Budi dengan penasaran yang tulus. Sari tertawa pelan, tapi itu bukan tawa gembira. Tidak juga. Organisasi resmi terlalu banyak birokrasi, terlalu banyak pertanyaan. Kadang-kadang bantuan langsung lebih efektif. Budi mulai mengerti. Istrinya menggunakan uangnya sendiri, uang yang secara teknis milik mereka berdua, untuk membantu langsung orang-orang yang membutuhkan, tapi dia melakukannya secara rahasia. Mungkin karena dia tahu dia akan mengajukan pertanyaan, menginginkan laporan, ingin mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih formal dan terkontrol. Keluarga ibu mendukung pekerjaan seperti ini? Tanya Budi mencoba memahami dinamikanya dengan lebih baik. Keluarga asal saya mengerti karena mereka pernah mengalami kebutuhan itu, jawab Sari. Keluarga saya yang lain, ya, mereka hidup di dunia di mana lebih mudah menulis cek untuk tujuan yang jauh daripada mengotori tangan membantu orang-orang nyata. Budi merasakan tusukan rasa bersalah lagi. Dia benar. Dia dan anak-anaknya menyumbang dengan murah hati ke berbagai yayasan amal, tapi itu adalah amal yang jauh, steril, yang tidak memerlukan kontak nyata dengan kemiskinan atau penderitaan. Saat melanjutkan perjalanan ke Mal, Budi menyadari bahwa penemuannya tentang Sari secara fundamental mengubah cara dia melihat dirinya sendiri. Bukan hanya istrinya yang berbohong tentang masa lalunya, dia telah menciptakan pribadi yang sama sekali berbeda untuk menikah dengannya, menyembunyikan bukan hanya asal-usulnya, tetapi juga nilai-nilai terdalamnya dan sifat penuh kasihnya yang sebenarnya. Pertanyaan yang sekarang menyiksanya bukan apakah dia bisa memaafkan Sari karena berbohong. Pertanyaannya adalah apakah dia bisa memaafkan dirinya sendiri, karena telah menciptakan pernikahan di mana istrinya merasa harus menyembunyikan bagian terbaik dari dirinya. Ketika mereka tiba di Mal, Sari membayar ongkos dengan tip murah hati yang biasa, tapi sebelum turun dari taksi dia berhenti dan menatapnya melalui kaca spion. Boleh saya bertanya sesuatu, kata Sari. Budi merasakan momen panik, takut dia akhirnya dikenali. Tentu saja, dia berhasil berkata. Bapak supir taksi, melihat semua jenis orang, mendengar semua jenis cerita, kata Sari. Menurut Bapak, apakah mungkin mencintai seseorang dan pada saat yang sama menyembunyikan bagian penting dari siapa diri kita? Pertanyaan itu menghantamnya seperti petir. Seolah-olah Sari sedang berbicara langsung tentang situasinya, meskipun dia tidak tahu siapa dia sebenarnya. Budi berpikir hati-hati sebelum menjawab. Saya pikir,
katanya perlahan. Kadang-kadang kita menyembunyikan bagian dari diri kita karena kita takut orang yang kita cintai tidak bisa menerima seluruh kebenaran. Tapi saya juga percaya bahwa ketika kamu benar-benar mencintai seseorang, kamu pantas mendapat kesempatan untuk mencintai seluruh kebenaran tentang orang itu. Sari diam selama beberapa saat, memproses kata-katanya. Dan bagaimana jika kebenaran itu terlalu berbeda dari yang orang itu harapkan? Tanyanya akhirnya. Kalau begitu, mungkin masalahnya bukan kebenaran itu, jawab Budi, merasa bahwa dia sedang melakukan percakapan terpenting dalam pernikahannya tanpa istrinya tahu bahwa itu dengannya. Mungkin masalahnya adalah orang itu tidak pernah meluangkan waktu untuk bertanya tentang kebenaran. Sari mengangguk perlahan, seolah-olah kata-kata supir taksi itu menyentuh sesuatu yang dalam di dalam dirinya. Terima kasih, katanya sederhana sebelum turun dari taksi dan menghilang di antara kerumunan mal. Budi tetap duduk di taksi selama beberapa menit setelah dia pergi, memproses percakapan yang baru saja mereka lakukan. Dia menyadari bahwa dia telah mencapai titik tanpa jalan kembali. Dia tidak bisa lagi melanjutkan sandiwara berpura-pura menjadi supir taksi dan dia tidak bisa lagi melanjutkan sandiwara berpura-pura bahwa pernikahannya baik-baik saja. Dia harus mengambil keputusan tentang bagaimana mengonfrontasi semua yang telah ditemukannya. Tapi yang lebih penting, dia harus memutuskan pria seperti apa dan suami seperti apa yang ingin dia jadi mulai sekarang. Malam itu Budi pulang dengan hati yang berat dan pikiran yang jernih. Selama perjalanan pulang dia telah mengambil keputusan tersulit dalam hidupnya. Dia harus jujur kepada Sari tentang apa yang telah ditemukannya. Dan yang lebih penting, dia harus jujur kepada dirinya sendiri tentang suami seperti apa yang selama ini dia jalani. Saat tiba di rumah mewah, dia menemukan Sari di ruang kerjanya, meninjau beberapa dokumen. Dia mendongak ketika dia masuk dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun Budi benar-benar melihatnya. Dia melihat garis-garis kecil kelelahan di sekitar matanya, ketegangan halus di bahunya. Tangan-tangan yang bekerja tanpa lelah, bukan hanya untuk menjaga rumah mereka, tetapi tampaknya untuk membantu banyak orang lain. Bisa kita bicara? Tanya Budi menutup pintu ruang kerja di belakangnya. Sesuatu dalam nada suaranya membuat Sari menatapnya lebih seksama. Tentu saja. Ada apa? Budi duduk di hadapannya, berjuang menemukan kata-kata yang tepat. Sari, apakah kamu mencintaiku? Pertanyaan itu mengejutkannya. Tentu saja aku mencintaimu. Budi, kenapa kamu bertanya seperti itu? Kenapa? Kata Budi menarik napas dalam-dalam. Aku rasa aku adalah tipe suami yang membuatmu sulit menunjukkan cinta itu sepenuhnya. Sari mengerutkan kening, menyingkirkan dokumen-dokumen itu. Aku tidak mengerti. Apa maksudmu? Budi berdiri dan berjalan ke jendela, menatap ke taman-taman yang terawat sempurna di propertinya. Selama beberapa hari terakhir aku banyak berpikir tentang pernikahan kita, tentang siapa kita sebenarnya sebagai manusia, bukan hanya citra yang kita proyeksikan. Budi, kamu membuatku sedikit takut, kata Sari ikut berdiri. Apa yang terjadi? Budi berbalik menghadapinya dan di matanya Sari melihat kerentanan yang tidak pernah dilihatnya selama bertahun-tahun. Aku menemukan bahwa aku tidak mengenalmu sebaik yang kukira, akui Budi. Dan lebih buruk lagi, aku menyadari bahwa mungkin kamu merasa tidak bisa menjadi dirimu sendiri sepenuhnya bersamaku. Sari menjadi sangat diam dan Budi bisa melihat serangkaian emosi melintas di wajahnya. Terkejut, takut, dan kemudian, perlahan, sesuatu yang tampak seperti kelegaan. Apa yang ingin kamu ketahui? Tanyanya lembut. Semuanya, jawab Budi. Aku ingin tahu tentang keluarga aslimu, tentang masa lalumu yang sebenarnya, tentang hal-hal yang kamu lakukan ketika tidak bersamaku di sini. Aku ingin mengenal wanita sejati yang kunikahi, bukan versi yang kamu pikir aku butuhkan. Air mata mulai terbentuk di mata Sari. Budi, ada hal-hal tentang hidupku yang bisa mengubah cara kamu melihatku. Mungkin, akui Budi mendekatinya. Tapi tidakkah menurutmu aku pantas mendapat kesempatan untuk memutuskan itu sendiri? Dan tidakkah kamu pantas mendapat kesempatan untuk dicintai karena siapa dirimu yang sebenarnya? Sari duduk perlahan dan Budi bisa melihat dia sedang bergumul secara internal. Akhirnya, dia mendongak kepadanya. Aku tidak tumbuh di keluarga kelas menengah seperti yang kuceritakan. Mulainya, suaranya hampir berbisik. Ibuku bekerja membersihkan rumah dan kantor orang.
Ayahku meninggalkan kami ketika aku berusia 12 tahun. Aku punya 2 adik yang praktis kubesarkan sendiri. Budi duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. Lanjutkan. Ketika aku bertemu denganmu, aku bekerja sebagai pelayan sambil kuliah dengan beasiswa. Lanjut Sari. Aku tinggal di apartemen kecil dengan adik-adikku dan ibuku, tapi aku tahu kalau aku menceritakan yang sebenarnya, kamu tidak akan pernah melihatku sebagai pasangan potensial. Kenapa kamu berpikir begitu? Tanya Budi. Meskipun di dalam hatinya dia tahu dia mungkin benar tentang bagaimana Budi yang lebih muda akan bereaksi. Karena kamu datang dari dunia di mana semuanya sempurna, terkontrol, sukses. Jawab Sari. Teman-temanmu, keluargamu, gaya hidupmu. Aku gadis miskin dengan tanggung jawab keluarga yang rumit. Aku tidak cocok dengan gambaran itu. Budi merasakan tusukan rasa bersalah mengingat bagaimana dirinya di tahun-tahun mudanya. Betapa pentingnya baginya untuk mempertahankan citra sosial tertentu. Dan keluargamu, di mana mereka sekarang? Tanyanya, meskipun dia sudah tahu sebagian jawabannya. Ibuku sakit, kata Sari dan air mata mulai mengalir bebas. Beliau kena diabetes dan penyakit jantung. Adik perempuanku baru saja menyelesaikan kuliah dan adik laki-lakiku sedang mencoba membangun usaha kecilnya sendiri. Selama bertahun-tahun aku telah membantu mereka secara finansial. Dengan uang kita? Tanya Budi. Tapi tidak ada tuduhan dalam suaranya. Hanya rasa ingin tahu. Ya, akui Sari. Aku tahu seharusnya aku berkonsultasi denganmu. Tapi aku tahu kamu akan bertanya. Kamu akan ingin mengenal mereka. Kamu akan ingin mengontrol bagaimana uang itu dibelanjakan. Budi memproses informasi ini. Dan kamu benar. Aku akan melakukan itu. Sari menatap langsung ke matanya. Menurutmu? Budi merenung dengan jujur tentang pertanyaan itu. Budi di tahun-tahun sebelumnya, yang terobsesi dengan kontrol dan citra, mungkin akan bersikeras mengetahui semua detail, ingin mengawasi pengeluaran, mengubah bantuan keluarga menjadi proyek lain untuk dikelola. Mungkin ya, akunya akhirnya. Dan itu salah. Sari tampak terkejut dengan kejujurannya. Kamu tidak marah. Aku sedang memproses, kata Budi hati-hati. Aku sedih karena kamu merasa harus menyembunyikannya dariku. Tapi aku lebih sakit hati pada diriku sendiri karena telah menjadi orang yang membuatmu merasa seperti itu. Mereka duduk dalam diam selama beberapa menit, masing-masing tenggelam dalam pikiran sendiri. Ada lagi. Kata Sari akhirnya. Budi menatapnya. Bersiap untuk pengungkapan lain. Aku tidak hanya membantu keluargaku, lanjutnya. Selama bertahun-tahun aku telah menggunakan sebagian uang kita untuk membantu langsung orang-orang yang membutuhkan. Aku membayar tagihan rumah sakit, membantu uang sewa, membeli makanan untuk keluarga-keluarga yang sedang kesulitan. Bagaimana kamu menemukan orang-orang ini? Tanya Budi. Melalui ibuku, adik-adikku, melalui puskesmas tempat ibuku berobat, jelas Sari. Ketika kamu punya koneksi nyata dengan kemiskinan, kamu selalu tahu di mana ada kebutuhan. Budi memikirkan semua yayasan amal yang dia sumbang, semua tujuan jauh yang dia dukung dengan cek yang murah hati tapi impersonal. Berapa banyak yang sudah kamu keluarkan? Tanya Budi. Sari ragu-ragu. Beberapa juta rupiah setiap bulan. Budi melakukan perhitungan mental cepat. Selama bertahun-tahun pernikahan mereka, itu berjumlah cukup besar. Tapi anehnya dia tidak merasa marah, dia merasa terkesan. Dan kamu tidak pernah berpikir bahwa aku mungkin ingin menjadi bagian dari itu? Tanyanya. Tidak dengan cara yang aku lakukan, jawab Sari. Kamu menyumbang ke organisasi besar, pergi ke acara amal, muncul di foto untuk majalah. Aku duduk bersama ibu-ibu yang tidak bisa membayar obat anak-anak mereka. Aku bersama kakek nenek yang harus memilih antara makanan dan obat-obatan. Itu kotor, emosional, nyata. Budi menyadari bahwa Sari benar. Amalnya selalu menjadi amal kelas 1, bersih, publik, dan memberinya kredit sosial. Bisakah kamu mengajariku? Tanyanya, mengejutkan Sari dan dirinya sendiri. Mengajarkan apa? Bagaimana membantu dengan cara yang kamu lakukan, kata Budi. Bagaimana benar-benar hadir untuk orang-orang yang membutuhkan? Sari mempelajarinya dengan seksama. Kenapa kamu mau melakukan itu? Karena, kata Budi menggenggam kedua tangan istrinya, aku menyadari bahwa wanita yang benar-benar kucintai, wanita yang telah ada selama ini,
adalah seseorang yang jauh lebih baik dari yang kutahu, dan aku ingin menjadi layak untuk wanita itu. Air mata mengalir bebas di wajah Sari. Budi, ada begitu banyak yang tidak kamu ketahui tentangku. Kalau begitu kita punya waktu untuk kamu mengajariku. Jawabnya. Kalau kamu mau. Keesokan harinya sesuatu yang luar biasa terjadi. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan mereka, Sari membawa Budi untuk bertemu keluarga aslinya. Ibu Sari, Ibu Ratna, adalah wanita kecil tapi kuat, dengan tangan pekerja keras yang sama yang Budi perhatikan pada istrinya. Meskipun sakitnya, matanya bersinar dengan kecerdasan dan kehangatan. Adik-adik Sari, Eko dan Dewi, awalnya gugup bertemu dengan suami kaya yang terkenal dari kakak mereka, tapi ketulusan Budi segera membuat mereka nyaman. Sari selalu bercerita tentang Anda, kata Ibu Ratna sambil menyajikan kopi di cangkir-cangkir yang tidak serasi di dapurnya yang kecil. Tapi kami tidak pernah mengerti kenapa kami tidak bisa bertemu Anda. Budi menatap Sari, yang tampak lebih rileks dari yang pernah dia lihat selama bertahun-tahun. Itu salahku, akui Budi. Tanpa sadar, aku menciptakan lingkungan di mana Sari merasa harus menyembunyikan bagian terpenting dari hidupnya. Selama minggu-minggu berikutnya, Budi mulai menemani Sari dalam kunjungannya ke puskesmas. Awalnya dia merasa benar-benar tidak pada tempatnya. Jasnya yang mahal dan sepatunya yang kulit Italia tampak sangat mencolok di ruang tunggu yang penuh dengan pekerja dan keluarga yang berjuang untuk bertahan hidup. Tapi secara bertahap Budi mulai memahami apa yang telah dilakukan Sari. Dia bertemu Yuni, seorang ibu tunggal yang bekerja 2 pekerjaan tapi masih tidak mampu membeli obat asma untuk anaknya. Dia bertemu Pak Slamet, seorang kakek yang kehilangan pensiunnya ketika perusahaan tempatnya bekerja selama 30 tahun bangkrut. Dia bertemu puluhan orang yang ceritanya sangat menyentuhnya. Bagaimana kamu memutuskan siapa yang dibantu? Tanyanya kepada Sari suatu sore saat mereka pulang. Aku tidak benar-benar memutuskan, jawabnya. Aku hanya memperhatikan. Ketika kamu benar-benar memperhatikan, kebutuhan itu jelas. Budi mulai memahami bahwa istrinya telah mengembangkan jaringan informal tapi sangat efektif untuk dukungan langsung. Dia mengenal keluarga-keluarga dengan nama mereka, tahu detail perjuangan mereka, merayakan kemenangan kecil mereka. Ini bukan amal yang jauh. Ini adalah komunitas nyata. Perlahan, Budi mulai terlibat lebih dalam. Awalnya dia hanya menyediakan dana tambahan untuk upaya Sari, tapi secara bertahap dia mulai berpartisipasi langsung. Dia membantu Eko, adik laki-laki Sari, mendapatkan pinjaman kecil untuk memperluas bengkel mobilnya. Dia menggunakan koneksinya untuk membantu beberapa anak muda dari kampung itu mendapatkan pekerjaan level awal di perusahaan-perusahaan dalam jaringannya. Transformasi itu bukan hanya dalam cara Budi melihat pekerjaan amal, tapi dalam cara dia melihat dirinya sendiri dan pernikahannya. Suatu malam, saat makan malam di rumah, Budi melihat sekeliling. Ruang makan elegan mereka dan kemudian ke Sari. Menurutmu anak-anak harus tahu tentang keluargamu? Tanyanya. Sari meletakkan garpunya. Menurutmu mereka harus? Aku pikir mereka harus mengenal kakek nenek, paman, dan bibi mereka yang sebenarnya, kata Budi. Dan aku pikir mereka harus mengerti dari mana ibu mereka benar-benar berasal. Minggu itu Budi dan Sari membawa Rizky dan Ayu untuk bertemu keluarga besar yang tidak pernah mereka tahu mereka punya. Awalnya, kedua anak muda itu bingung dan sedikit sakit hati karena dikecualikan dari bagian kehidupan ibu mereka ini. Kenapa Mama tidak pernah cerita? Tanya Ayu, memeluk neneknya Ibu Ratna untuk pertama kalinya. Karena Mama takut, akui Sari. Mama takut kalian tidak akan mengerti, bahwa kalian akan berpikir rendah tentang Mama. Mama, apa yang Mama lakukan itu luar biasa, kata Rizky menggenggam tangan ibunya. Kami bangga dengan Mama. Selama bulan-bulan berikutnya, dinamika keluarga berubah total. Makan malam hari Minggu sekarang termasuk Ibu Ratna, Eko, dan adik perempuannya. Cucu-cucu mengenal paman bibi mereka dan mulai memahami dari mana kekuatan dan kasih sayang ibu mereka berasal. Budi mendirikan yayasan keluarga resmi untuk memformalkan bantuan yang telah Sari berikan selama bertahun-tahun, tapi dia memastikan dia mempertahankan kontrol penuh atas bagaimana dana didistribusikan. Dia juga mulai mengundang pengusaha lain untuk mengenal pekerjaan yang mereka lakukan, bukan untuk publisitas, tapi untuk menginspirasi pendekatan yang lebih langsung dan personal terhadap tanggung jawab sosial. Hendra, sopir yang telah membantu dengan rencana taksi asli, menjadi kolaborator tetap,
membantu mengangkut pasokan dan orang-orang yang perlu sampai ke janji medis. Apakah Bapak pernah menyesal menyamar sebagai supir taksi? Tanya Hendra kepada Budi suatu hari saat mereka memuat kotak-kotak obat sumbangan. Budi merenung atas pertanyaan itu. Itu adalah keputusan terbaik yang kuambil tanpa menyadarinya. Jawabnya. Itu memungkinkanku mendengar kebenaran istriku dengan cara yang tidak akan pernah mungkin sebaliknya. Dan bagaimana kalau dia benar-benar berselingkuh? Tanya Hendra penasaran. Kalau begitu kita akan punya percakapan yang sangat berbeda, akui Budi. Tapi aku senang hasilnya seperti ini. Aku menemukan bahwa aku menikah dengan wanita yang bahkan lebih luar biasa dari yang kukira. Setahun setelah hari Budi pertama kali menyamar sebagai supir taksi, dia dan Sari duduk di taman kecil rumah Ibu Ratna. Adik perempuan Sari baru saja lulus dari universitas dan Eko telah membuka cabang kedua bengkelnya. Ibu Ratna, dengan akses perawatan kesehatan yang lebih baik, tampak lebih kuat dan lebih sehat dari yang pernah terlihat selama bertahun-tahun. Kamu tahu apa yang paling menyakitiku dari semua ini? Kata Budi kepada Sari sambil mengamati anak-anak mereka bermain dengan sepupu-sepupu mereka. Apa? Tanyanya. Memikirkan berapa banyak waktu yang kita sia-siakan menjalani kehidupan setengah-setengah. Jawab Budi. Kamu bersembunyi. Aku tidak benar-benar mengenalmu. Tapi kita tidak kehilangan sepenuhnya, kata Sari menggenggam tangannya. Lihat apa yang kita punya sekarang. Budi melihat sekeliling. Keluarga intinya berbaur secara alami dengan keluarga besar Sari. Anak-anak bermain bersama tanpa pembedaan kelas sosial. Percakapan mengalir bebas antara dunia-dunia yang sebelumnya terpisah. Kamu benar. Akunya. Dan kamu tahu apa lagi yang kupelajari? Apa? Bahwa wanita paling luar biasa yang kukenal adalah istriku. Dan aku terlalu lama untuk menemukan siapa dia sebenarnya. Sari tersenyum. Senyum tulus yang sama yang pertama kali Budi lihat ketika dia mengawasinya bersama keluarga rahasianya. Dan kamu tahu apa yang kupelajari, katanya. Apa? Bahwa pria yang kunikahi mampu tumbuh dan berubah dengan cara yang tidak pernah kubayangkan mungkin, dan bahwa mungkin, hanya mungkin, dia pantas mendapat kesempatan untuk mengenal wanita yang sebenarnya sejak awal. Malam itu, saat mereka kembali ke rumah mewah mereka, Budi dan Sari berbicara tentang rencana masa depan mereka. Mereka telah memutuskan untuk menjual rumah besar itu dan pindah ke sesuatu yang lebih sederhana, menggunakan selisihnya untuk mendirikan pusat komunitas di kampung tempat Sari tumbuh. Apakah kamu pernah merindukan kesederhanaan ketika kamu mengira sedang memata-mataiku? Tanya Sari dengan senyum nakal. Budi tertawa. Sama sekali tidak. Ini jauh lebih baik, bahkan dengan semua kerumitannya. Terutama dengan semua kerumitannya, jawab Budi. Ternyata kehidupan nyata jauh lebih menarik daripada kehidupan sempurna yang kukira kuinginkan. Saat mereka memasuki rumah malam itu, Budi merenung tentang perjalanan luar biasa yang telah dimulai dengan kecurigaan perselingkuhan dan berakhir dengan penemuan kesetiaan yang jauh lebih dalam dari yang pernah dibayangkannya. Istrinya telah setia bukan hanya kepadanya, tetapi kepada nilai-nilainya, kepada keluarganya, dan kepada komitmennya untuk membantu orang lain. Bahkan ketika itu berarti menjalani kehidupan ganda untuk melindungi baik dia maupun orang-orang yang dicintainya. Supir taksi miliuner itu telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada konfirmasi kecurigaannya. Dia telah menemukan bahwa cinta sejati bukan tentang mengetahui semua rahasia seseorang, tetapi tentang menciptakan ruang di mana rahasia tidak diperlukan. Dan dia telah belajar bahwa kadang-kadang untuk menyelamatkan pernikahan, pertama-tama kamu harus bersedia meninggalkan versi dirimu yang membuat rahasia itu diperlukan sejak awal. Bertahun-tahun kemudian, ketika orang-orang bertanya kepada Budi bagaimana dia berhasil mengubah pernikahannya dan perspektif hidupnya, dia selalu menceritakan kisah hari ketika dia menyamar sebagai supir taksi dan menemukan bahwa wanita paling luar biasa yang dia kenal telah tinggal di bawah atap yang sama dengannya sepanjang waktu, hanya menunggu kesempatan untuk sepenuhnya dikenal dan sepenuhnya dicintai. Dan setiap kali dia menceritakan kisah itu, dia mengakhiri dengan refleksi yang sama. Kadang-kadang untuk menemukan orang yang kamu cintai, pertama-tama kamu harus menemukan keberanian untuk menjadi orang yang layak dicintai sepenuhnya. Semoga kamu menyukai cerita ini. Hari ini aku punya kabar baru. Kalau kamu suka narasi-narasiku, aku yakin kamu juga akan menyukai channel doa baruku, Doa Bersama Andi. Mari bersamaku memuji Allah dengan doa-doa penuh keimanan setiap pagi dan malam. Linknya ada di atas dalam kartu dan juga di komentar yang disematkan. Aku menunggumu di sana dengan sepenuh hati.
Aku juga ingin tahu pendapatmu tentang cerita ini. Ceritakan di komentar. Dan sekarang di layar ada video menarik lainnya yang pasti akan mengejutkanmu. Ketuk untuk terus terharu dengan kisah-kisah yang menyentuh jiwa. Sampai jumpa di sana.